Kalau ditanya smartphone Realme paling pas saat ini, saya pilihnya pasti Realme 7. Bukan berarti Realme 7 Pro dan Narzo 20 Pro jelek, tapi saya lebih pilih Realme 7 karena alasan price to performance-nya. Nah, udah hampir 2 bulan sejak saya pakai smartphone ini dari bulan September. Kalau boleh jujur, sebenarnya smartphone ini udah cukup baik untuk segi desain, handling, kamera, dan juga performance. Tapi harus jujur juga, kalau ternyata beberapa user suka curhat ke saya kalau Realme 7 mereka itu masih kurang maksimal, entah itu touch delay, hasil kamera, gaming performance, dan lain sebagainya. Halo semuanya, Teknoza ID kali ini akan bahas update software terbaru untuk Realme 7 dengan versi 11A65. Changelog-nya berisi optimalisasi kualitas kamera utama, optimalisasi algoritma layar sentuh dan peningkatan touch response, optimalisasi stabilitas sistem, dan perbaikan masalah screen flicker dan juga kualitas display saat kondisi kecerahan layar di tingkat yang rendah. So, buat kalian yang mungkin belum tahu gimana caranya update software Realme UI-nya, bisa masuk ke menu setting lalu pilih software update, nanti ada notifikasi OTA, kemudian bisa langsung aja di download filenya. Pastikan internet kalian kencang dan stabil. Buat yang belum terima notif OTA-nya dan gak sabaran, bisa download full ROM-nya di website Realme India. Saya udah taruh link downloadnya di deskripsi. Kalau udah sukses di download, bisa langsung lakukan reboot device dan pastikan juga baterai kalian ada di atas 50% karena proses update ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Oke, langsung aja kita bahas poin-poin before dan after dari software update-nya. Realme 7 jadi salah satu dari smartphone mid-range yang pakai sensor Sony IMX682 di lensa utamanya. Tentunya dengan sensor yang potensial ini seharusnya Realme 7 bisa hasilin kamera performance yang cukup bagus. Meski sayangnya suka nggak konsisten, kadang hasilnya bagus, kadang juga kurang bagus. Di sini kembali software di kamera juga punya peranan penting. Nah, berikut ini beberapa hasil foto dan video dari Realme 7 sebelum dan sesudah dilakukan update software. Meski kayaknya nggak terlalu kelihatan peningkatannya, tapi update kali ini sukses benerin hasil foto Realme 7 yang biasanya sering banget overexposure dan over brightness, jadi lebih pas aja tone warnanya sesuai keadaan sebenarnya. Sedangkan untuk perekaman video, kamera utamanya untuk stabilizer IIS-nya belum ada perubahan, masih aktif hanya di resolusi 1080p 30 fps. Tapi secara tone color warnanya udah jauh lebih baik karena gejala overexposure-nya juga cukup berkurang. Meski layarnya udah terbilang oke dengan screen refresh rate 90 Hz, ternyata banyak banget user Realme 7 yang ngeluhin adanya touch delay di Realme 7 mereka, yang bikin user experience di smartphone ini jadi kurang enak dan ganggu banget untuk pemakaian yang membutuhkan touch respon cepat, misalnya gaming. Percobaan sebelum dilakukan software update, saya pakai aplikasi touch screen tester dari Antutu. Untuk respon touchscreen-nya di area tengah layar baik-baik aja, tapi lain ceritanya kalau kita sentuh di area tepian bezel, yang jelas banget kalau layar Realme 7 ini kesulitan dan telat merespon sentuhan. Dan kalau kita coba multitouch dengan banyak jari dengan sentuhan yang cepat, kadang-kadang layarnya juga telat melepaskan sentuhan layar, jadi ada bekas ceplakan sentuhan jarinya. Nah, setelah diambil software, touch delay dan responsivitas layar sentuhnya mulai agak membaik, meski belum bisa hilang 100%. Kita akses layarnya di area tepian bezel masih ada jeda sepersekian detik yang mungkin buat beberapa orang mengganggu, tapi sebenarnya buat saya pribadi sih nggak terlalu mengganggu kok. Sebelum update terbaru, Realme 7 menggunakan Realme UI versi 11A63 dengan hasil benchmark via Antutu di 294.000 poin dan masuk ke dalam top notch smartphone mid-range secara Antutu benchmark. Sementara setelah dilakukan update software ke Realme UI 11A65, skor Antutu benchmark yang didapat Realme 7 naik sedikit di 296.000 poin, yang bikin Helio G95 ini head to head dengan Snapdragon 732G-nya Poco X3 NFC.
Berikut ini adalah tes adu cepat buka aplikasi sebelum dan sesudah dilakukan update software. Secara overall untuk sisi performa kecepatan membuka aplikasi dan game nggak terlalu signifikan dan nggak kelihatan bedanya. Paling ya hanya sepersekian detik aja bedanya. Untuk mengetes efisiensi baterainya sebelum dilakukan software update, kita main PUBG Mobile dengan start baterai di 97%. Setting PUBG Mobile-nya di Smooth Ultra, kecerahan layarnya di 50%, koneksinya pakai internet dari smartphone dan layarnya di 90 Hz. Hasilnya sebelum update software dari baterai 97% dengan gameplay selama 1 jam, baterai dari Realme 7 ini tersisa di 84% atau makan daya baterai di 13%. Sementara setelah update software, main PUBG Mobile di setting dan konfigurasi yang sama seperti sebelum diupdate, posisi start baterainya di 75% dengan gameplay selama 1 jam. Yang saya rasain PUBG Mobile setelah update software, frame rate-nya ada kenaikan signifikan hampir ke 60 fps meskipun setting frame rate-nya masih mentok di ultra aja. Untuk konsumsi baterainya setelah update software dari 75% nyisain 58% baterai atau memakan daya baterai sebesar 17%. Realme UI sendiri menjadi salah satu UI Android yang paling rajin kasih update berkala. Untuk update kali ini, sektor kamera utamanya lumayan ada peningkatan di hasil foto yang over brightness-nya mulai berkurang. Selain itu, untuk touch delay dan kecepatan respon layar sentuhnya sedikit ada perbaikan, meski belum 100% sempurna yang tentunya masih butuh update-update selanjutnya. Performa secara keseluruhan juga nggak ada masalah di kecepatan buka aplikasi. Dan buat kalian para player PUBG Mobile, setelah update software ini, PUBG Mobile langsung terasa lebih enteng dengan frame rate yang hampir ke 60 fps meski opsi frame rate ekstrimnya belum dibuka. Oke, semuanya itu tadi video software update dari Realme UI untuk Realme 7. Saran saya sebaiknya Realme 7 kalian segera diupdate karena dengan software update ini tentunya performa dari chipset Helio G95-nya bisa lebih optimal lagi dan juga memperbaiki bug-bug yang selama ini muncul. Oke semua, like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifin bel notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknoza ID. Pamit.